Mari kita membaca buku cerita ditemani Uya. Tuh Uyanya. Ayo kita baca cerita. Cerita apa kita baca? Mengenai Safiyah, perempuan yang teguh pendirian. Ayo Uya, kita mulai. Ayo. Nah, duduk yang baik, Uya. Ya, duduk yang baik. Tuh, ya duduk yang baik di dekat tas. Kita mulai ceritanya. Safiyah, perempuan yang teguh pendirian. Jadi Uya, Safiyah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keturunan Yahudi. Dia lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Gitu ya. Nah, ini Safiyahnya. Safiyah kecil adalah anak yang cantik, Uya. Dan suka belajar berbagai ilmu pengetahuan. Dia pelajari termasuk sejarah Yahudi dan kitab Taurat. Dari kitab Taurat tersebut, Safiyah tahu bahwa kelak akan ada seorang nabi penyempurna orang tersebut. Dari kitab Taurat tersebut, Safiyah tahu bahwa kelak akan datang seorang nabi penyempurna. Orang tersebut berasal dari Jazirah Arab. Wah, Safiyah adalah putri dari Barah bin Samaul, wanita terkemuka dari Bani Quraisyah. Ayahnya adalah Huwai bin Akhtab, seorang pemimpin Yahudi terpandang dari kalangan Bani Nadir. Ya. Nah, dengan segala kemudahan yang didapatkan, Safiyah tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan memiliki pandangan hidup sendiri. Nah, ayah Safiyah sesungguhnya sudah paham bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi penyempurna yang dituliskan dalam kitab Taurat. Namun karena rasa iri dan bencinya, dia mengingkari dan bahkan menyembunyikan kenyataan tersebut dari Safiyah. Namun Safiyah yang selalu ingin tahu akhirnya mengetahui hal tersebut. Dalam hatinya, ia mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Nah, suatu hari Safiyah mendengar bahwa ayahnya akan mencelakai Rasulullah. Safiyah sangat khawatir mendengarnya. Dia memang termasuk kaum Bani Nadir, tetapi hatinya mengimani Rasulullah. Begitulah Safiyah, memang sejak muda sudah mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah. Meskipun dia harus memendam imannya itu karena berada dalam keluarga yang membenci Nabi. Nah, ketika dewasa, Safiyah dinikahkan dengan pemimpin Bani Quraisyah. Namanya Kinanah. Suaminya adalah seorang yang sangat pemarah. Ayo Uya, dengar ceritanya Uya. Safiyah bersabar dengan perangai suaminya. Meskipun ia sering diperlakukan dengan kasar oleh Kinanah karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ayo Uya, dengarkan lagi Uya.
Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad berkunjung ke tempat Bani Nadir, mereka menyambutnya dengan wajah manis, padahal mereka telah menyusun rencana untuk mencelakai Nabi. Safiyah berharap agar Nabi segera pulang. Namun, harapan Safiyah terkabul. Malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah tentang akal busuk Huyai dan para pemuka Yahudi lainnya. Rasulullah pun izin keluar dan langsung pulang. Yuk, ya duduk dulu ya. Mengetahui niat buruk Huyai, Rasulullah SAW memberikan waktu kepada Huyai dan rakyatnya untuk keluar dari wilayah Madinah. Namun mereka menolak, mereka justru ingin berperang. Hingga batas waktu yang diberikan oleh Rasulullah habis, mereka tetap tidak mau pergi. Maka Rasulullah pun memerangi mereka hingga pasukan Huyai kabur ke Khaybar. Di sana mereka membangun benteng pertahanan. Nah, Rasulullah beserta para sahabat dan pasukan Muslim menyerbu Khaybar karena mereka terus-menerus menyebarkan kebencian. Atas izin Allah, perang itu dimenangkan oleh kaum Muslimin. Huyai dan Kinanah meninggal saat perang. Sisa penduduk Khaybar dijadikan tawanan, termasuk Safiyah. Safiyah yang cantik dan bermata hijau kembali menjadi perhatian beberapa kaum muslimin. Wow, ini matanya juga hijau. Tengok Uyah, mata Uyah hijau. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Safiyah, kamu boleh memilih antara dua pilihan. Pertama, kamu bebas dan boleh kembali bersama kaummu, atau kedua, masuk Islam dan menikah denganku. Wow. Safiyah dengan yakin memilih menerima Rasulullah sebagai suaminya. Aku sudah lama mengimanimu, wahai Rasulullah, ujarnya. Maka Rasulullah pun menikahinya. Wow, menikah dengan Rasulullah. Setelah menikahinya, Nabi Muhammad SAW melihat sebuah luka di atas mata istrinya. Di atas matamu ada bekas luka. Apa yang menimpamu, wahai Safiyah? Tanyanya. Ya Rasulullah, suatu malam aku bermimpi melihat bulan muncul di Yastrib, kemudian jatuh di kamarku. Lalu aku ceritakan mimpi itu kepada suamiku, Kinanah. Dia berkata, apakah engkau suka menjadi pengikut raja yang datang dari Madinah? Kemudian dia menampar wajahku. Subhanallah. Sesampainya di Madinah, sementara waktu Safiyah dititipkan di rumah Haritsah bin Nu'man. Setelah dibuatkan rumah kecil, Safiyah tinggal di sana. Safiyah yang keturunan Yahudi diuji kesabarannya. Banyak yang tidak terlalu suka dengan kehadirannya. Dia hanya bisa mengadukan perasaannya kepada Allah dan suami tercinta. Nabi selalu menghiburnya. Beliau bahkan melindungi Safiyah tatkala Hafsah melontarkan kata-kata kurang sopan padanya. Nabi lalu mengingatkan Hafsah agar beriman kepada Allah. Begitupun ketika Aisyah berkata kurang baik tentang Safiyah. Rasulullah mengingatkannya hingga Aisyah menyesali perbuatannya. Tuh, Uya masih dengar kan Uya sambil main? Nah, Safiyah sering menjadi bahan omongan orang karena dia keturunan Yahudi. Namun dia bersabar dan teguh kepada pendiriannya itu untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi sejak ia beriman. Ayo Uya, teruskan membacanya. Beberapa orang Yahudi ada yang ikut masuk Islam. Wow, ayo Uya, aduh.
ya ingin terus baca. Saat Rasulullah wafat, Safiyah sangat terpukul dan kehilangan dan merasa sendirian dan terasing. Tetap tinggal di Madinah dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, ini Safiyahnya. Safiyah menghabiskan waktu dengan mempelajari Al-Quran dan beribadah kepada Allah. Matanya yang cantik, seperti ini matanya cantik. Matanya yang cantik selalu basah dengan air mata mengingat Allah. Safiyah wafat tahun ke-50 setelah Hijriah. Beliau meninggalkan harta 100.000 dirham. Hartanya tersebut disedekahkan sesuai dengan permintaannya. Itulah Sayyidah Safiyah yang cantik wajahnya dan hatinya. Oke, finish. Masya Allah. Ini tadi yang dibaca oleh Uya.